Kilas Balik Koarmada RI 3 Februari 2022 sampai 3 Februari 2023. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, menjadi dasar pembentukan Komando Armada Republik Indonesia atau disingkat Koarmada RI sebagai kesatuan yang baru di lingkungan organisasi TNI Angkatan Laut. Pembentukan dan peresmian Koarmada RI dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022 oleh Kepala Staf Angkatan Laut pada saat itu, Laksamana TNI Yudo Margono di Jakarta. Sebagai Pangkoarmada RI pertama, dikukuhkan Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan, dan sebagai Mako Koarmada RI menempati gedung lama Guspurla Koarmada 1 di Jalan Gunung Sahari nomor 66, Jakarta Pusat. Di awal diresmikannya Koarmada RI, beberapa kegiatan dan program yang menjadikan tugas dan fungsi Koarmada RI dilaksanakan secara bertahap dengan tetap berpedoman pada skala prioritas sesuai arahan pimpinan TNI Angkatan Laut. Mulai dari penataan personil maupun kelengkapan kemarkasan serta program kerja Koarmada RI tetap dan terus dilaksanakan dan disempurnakan. Pada Juni tahun 2022, masa kepemimpinan Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan berakhir, tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Dilaksanakan serah terima jabatan Pangkoarmada RI kepada Laksamana Madya TNI Abdul Rasid. Pelaksanaan tugas dan fungsi Koarmada RI pada masa Pangkoarmada RI yang kedua ini terus melanjutkan pendahulunya, antara lain penataan personil yang menjadi skala prioritas, penyusunan dan penyempurnaan perangkat lunak kegiatan operasi dan latihan, keterlibatan dalam berbagai aktivitas di jajaran Koarmada bernomor dan di lingkungan Kesatuan TNI Angkatan Laut, baik melalui supervisi maupun pelaksana langsung di lapangan. Selanjutnya, jabatan Pangkoarmada RI di bawah pimpinan Laksdia TNI Abdul Rasid berlangsung cukup singkat, yaitu selang 3 bulan, tepatnya pada tanggal 27 September 2022. Kepemimpinan Pangkoarmada RI diserah terimakan kepada Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto sebagai Pangkoarmada RI yang ketiga. Pada masa kepemimpinan Pangkoarmada RI ketiga ini dilaksanakan relokasi Mako Koarmada RI, yaitu menempati Mako Koarmada 1 yang pindah ke Tanjung Pinang menempati Mako Lantamal 4. Seiring dengan putaran waktu, Koarmada RI terus berbenah dan banyak melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang mampu dilaksanakan dengan maksimal. Dengan berbagai keterbatasan yang masih dihadapi, Koarmada RI mampu membuktikan eksistensi nyata dalam melaksanakan keberlangsungan tugasnya dengan baik. Koarmada RI terus melaksanakan penajaman tugas dan fungsi di setiap bagian dan jajaran di bawahnya dalam berbagai bidang, antara lain bidang inspektorat, kelompok sahli, perencanaan dan anggaran, intelijen, personil, operasi, logistik, potensi maritim, komunikasi dan elektronika, serta satuan-satuan lainnya, dan kedinasan di lingkungan Koarmada RI, termasuk upaya memperkaya maupun penyempurnaan berbagai produk standarisasi perangkat lunak, prosedur dan mekanisme hubungan kerja Koarmada RI, pemenuhan kelengkapan fasilitas dan logistik, membangun fondasi dasar kekuatan armada kapal selam dan penyelam TNI Angkatan Laut melalui penyiapan perangkat lunak dan keras, serta fasilitas Komando Operasi Kapal Selam Korps Kassel di Surabaya dan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air Kopeba di Jakarta. Demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya, Koarmada RI senantiasa melaksanakan koordinasi dan bersinergi dalam keterlibatan berbagai aktivitas di jajaran Koarmada bernomor maupun di lingkungan Kesatuan TNI Angkatan Laut dan TNI, serta lembaga maupun institusi pemerintahan lainnya sebagai bagian dari elemen bangsa Indonesia. Hari ini, Koarmada RI genap berusia 1 tahun. Keberadaan dan eksistensi Koarmada RI terus berkembang. Berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semangat dan pengabdian Koarmada RI mempersembahkan karya nyata terbaik bagi kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta sepanjang masa.
Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka Pada, Banda Jalanusa, Jalasweva, Jayamahe.